Untuk yang bagian A, distribusi gamma, alfa sama dengan 2, betanya setengah. Fx sama dengan 1 per beta pangkat alfa dikali gamma alfa dikali X alfa min 1 dikali E pangkat min X per beta. Sama dengan 1 betanya setengah pangkat 2 dikali gamma alfanya 2 dikali X pangkat 2 min 1 dikali E pangkat min X per setengah. Sama dengan 1 per 1 per 4 dikali 1 faktorial dikali X kali E pangkat 2X. Sama dengan 4X dikali E pangkat min 2X. Untuk yang A-nya, peluang perbaikan paling lama 1 jam, yaitu X kurang dari sama dengan 1. Maka probabilitas X kurang dari sama dengan 1 sama dengan integral 10 Fx sama dengan integral 10 4x dikali E pangkat min 2x dx. Maka 4 integral 10 x kali E pangkat min 2x dx. Didapat dari integral parsial, didapatlah hasil 4 min X per 2 E pangkat min 2X min 1 per 4 E pangkat min 2X dengan batas atas 1, batas bawahnya 0. Maka min 4 per 2X dikali E pangkat min 2X min 4 per 4 E pangkat min 2X dengan batas atasnya 1, batas bawahnya 0. Sama dengan min 2X kali E pangkat min 2X min E pangkat min 2X dengan batas atas 1, batas bawah 0. Selanjutnya untuk batas atasnya min 2 kali 1 kali E pangkat min 2 kali 1 dikurang E pangkat min 2 kali 1 dikurang batas bawahnya min 2 kali 0 kali E pangkat min 2 kali 0 dikurang E pangkat min 2 kali 0. Maka batas atasnya min 2 E pangkat min 2 dikurang E pangkat min 2 dikurang batas bawahnya 0 dikurang 1 sama dengan min 3E pangkat min 2 ditambah 1 ekuivalen dengan min 3 kali konstanta dari E-nya 2,71828 pangkat min 2 ditambah 1. Maka min 3 dikali 0,13534 ditambah 1 ekuivalen dengan 0,59398. Jadi peluang perbaikan paling lama 1 jam adalah 0,59398 dikali 100 per 100 sama dengan 59,4%. Selanjutnya untuk yang bagian B, yaitu peluang perbaikan paling lama 2 jam atau X lebih dari sama dengan 2. Maka probabilitas X lebih dari sama dengan 2 sama dengan 1 dikurang PX kurang dari 2. 1 dikurang 4 integral 2 0 X kali E pangkat min 2X dx. Maka 1 dikurang min 2X kali E pangkat min 2X dikurang E pangkat min 2X dengan batas 2, batas bawahnya 0. Maka 1 dikurang min 2 kali 2 kali E pangkat min 2 kali 2 dikurang E pangkat min 2 kali 2. Ini untuk batas atas dikurang min 1. Maka 1 dikurang min 4 E pangkat min 4 dikurang E pangkat min 4 ditambah 1. Kenapa ini jadi tambah 1? Karena di sini negatif kurang dikali negatif itu hasilnya jadi plus. Sama dengan 1 dikurang min 5 E pangkat min 4 ditambah 1. Maka 1 ditambah 5E pangkat min 4 dikurang 1. Jadi di sini bisa dicoret 1 dikurang 1, ini habis. Tersisa 5E pangkat min 4 itu ekuivalen dengan 5. Konstanta dari E itu 2,71828 pangkat min 4 sama dengan 0,0916. Jadi peluang perbaikan paling sedikit 2 jam adalah 0,0916 dikali 100 per 100 sama dengan 9,16%. Untuk yang bagian B, luas di bawah kurva, yang bagian 2 diketahui
Rata-rata atau mu-nya 44,8 tahun, simpangan baku atau sigma-nya 11,3 tahun, jumlah penduduknya 110 orang, ditanyakan perkiraan jumlah penduduk yang mempunyai harapan hidup di atas 60 tahun. Jawabannya menggunakan rumus distribusi normal standar atau Z, yaitu X dikurang mu per sigma. Dengan X-nya nilai atau usia yang dicari, mu-nya itu rata-rata populasi, sigma-nya itu simpangan baku, populasi atau standar deviasi. Untuk yang bagian A, perkiraan usia di atas 60 tahun, maka X-nya sama dengan 60, Z sama dengan 60 dikurang 44,8 per 11,3 sama dengan 15,2 per 11,3 ekuivalen dengan 1,35 ekuivalen 1,345 13274. Jadi 1,35 ini pembulatan dari hasil yang 1,345 13274. Untuk nilai di bawah kurvanya, probabilitas distribusi normal PZ kurang dari sama dengan 1,35 sama dengan 0,9115. Ini didapat dari tabel distribusi normal. Untuk nilai di atas kurvanya, yaitu untuk usia di atas 60 tahun, PZ lebih dari 1,35 sama dengan 1 dikurang PZ kurang dari sama dengan 1,35 sama dengan 1 dikurang 0,9115 sama dengan 0,0885. Jadi jumlah penduduk yang mempunyai harapan hidup di atas 60 tahun adalah 0,0885 dikali jumlah penduduknya 110 sama dengan 9,74, ekuivalen dengan 10 orang. Untuk yang bagian B-nya, usia di bawah 40 tahun, maka X-nya sama dengan 40. Z sama dengan 40 dikurang 44,8 per 11,3 sama dengan min 4,8 per 11,3 ekuivalen dengan min 0,42. Untuk nilai di bawah kurvanya, PZ kurang dari sama dengan min 0,42 sama dengan 0,3372. Ini didapat juga dari tabel distribusi normal. Jadi jumlah penduduk yang mempunyai harapan hidup di bawah usia 40 tahun adalah 37 orang atau ekuivalen dengan 37,1. Untuk yang bagian C, usia di antara 55 dan 60 tahun, maka X-nya diambil dari yang 55 tahun. Terlebih dahulu Z sama dengan 55 min 44,8 dikurang 44,8 per 11,3 sama dengan 10,2 per 11,3 ekuivalen dengan 0,90. P Z kurang dari sama dengan 0,90 sama dengan 0,8159. Ini didapat dari tabel distribusi normal. Untuk yang keduanya yaitu X sama dengan 60 atau usia 60 tahun. Tadi sudah dicari di awal, sudah didapat hasilnya 0,9115. Maka PZ kurang dari sama dengan 1,35 sama dengan 0,9115. Probabilitas antara usia 55 dan 60 tahun yaitu P 0,90 kurang dari sama dengan Z kurang dari sama dengan 1,35. Maka PZ kurang dari sama dengan 1,35 dikurang PZ kurang dari sama dengan 0,90. 0,9115 dikurang 0,8159 didapat hasilnya 0,0956. Jadi jumlah penduduk yang mempunyai harapan hidup di antara usia 55 dan 60 tahun adalah 0,0956 dikali jumlah penduduknya 110 sama dengan 10,52. Ekuivalen dengan 11 orang. Untuk yang bagian C, distribusi binomial. Untuk yang bagian A, diketahui N-nya itu 12 orang atau total percobaannya. P-nya itu 0,5 atau 50%. Ini probabilitas atau peluang yang mendengar atau tidak mendengar suara. Yang K-nya itu 3 orang yang diharapkan.
Ditanyakan, tentukan peluang bahwa tepat 3 orang mengklaim bahwa mereka mendengarkan perbedaan suara dari dua pengeras suara tersebut. Jawabannya menggunakan kombinasi terlebih dahulu. N, K sama dengan N faktorial per K faktorial, N min K faktorial. N-nya 12, K-nya 3, maka 12 faktorial per 3 faktorial, kemudian 12 dikurang 3 faktorial, sama dengan 12 faktorial, 3 faktorial, 9 faktorial, sama dengan 12 kali 11 kali 10 kali 9 faktorial per 3 kali 2 kali 1 dikali 9 faktorial. Yang ini 9 faktorial dengan 9 faktorial kita coret, kemudian didapat 12 dikali 11 dikali 10 per 3 dikali 2 dikali 1. Yang ini 12 dibagi 3 kita coret, didapat 4. Kemudian 4 dibagi 2 kita coret, didapat 2. Maka 2 kali 11 dikali 10 per 1 didapat 220. Kemudian dilanjutkan ke rumus distribusi binomial. P, X sama dengan K sama dengan NK dikali P pangkat K dikali 1 min P pangkat N min K. P, X sama dengan, tadi K-nya sudah diketahui, 3. Maka 12, N-nya 12, K-nya 3, dikali P-nya itu 0,5, pangkat K-nya itu 3, jadi 0,5 pangkat 3 dikali 1 dikurang 0,5 di pangkat 12 min 3. Sama dengan 220. 3 ini atau NK ini didapat tadi dari hasil yang dihitung dalam kombinasi itu 220 dikali 0,5 pangkat 3 dikali 0,5 pangkat 9. Maka 220 dikali 0,5 pangkat 12. Jadi 220 dikali 0,5 pangkat 12 itu 0,000244 sama dengan 0,0537. Jadi untuk peluang tepat 3 orang mendengar perbedaan suara adalah 0,0537 dikali 100 per 100 sama dengan 5,37%. Untuk yang bagian B-nya diketahui N-nya itu 12, P-nya 0,5, hanya K-nya yang diganti dengan 0. Nah, ditanyakan, tentukan bahwa tidak ada seorang pun yang mendengarkan perbedaan suara dari dua pengeras suara tersebut. Jawabannya NK sama dengan, kita menggunakan rumus kombinasi terlebih dahulu, NK sama dengan N faktorial per K faktorial N min K faktorial. N-nya diketahui 12, K-nya itu 0, sama dengan 12 faktorial per 0 faktorial kali 12 min 0 faktorial, sama dengan 12 faktorial. Yang ini 0-nya habis, 12 dikurang 0 itu 12 faktorial, maka 12 dengan 12 kita coret, tersisa 1 per 1, itu 1 bagi 1 didapatlah 1. Maka P, X sama dengan K sama dengan, kita masuk ke rumus distribusi binomial, NK kali P pangkat K kali 1 min P pangkat N min K. Maka P, X sama dengan, K-nya itu 0, sama dengan 12, 0 dikali 0,5 pangkat 0, dikali 1 dikurang 0,5 pangkat 12 min 0. Jadi 1 dikali 1 dikali 0,5 pangkat 12. Didapatlah 0,000244. Jadi peluang tidak ada seorang pun mendengar perbedaan suara adalah 0,000244 dikali 100 per 100, yaitu 0,0244%.